Oke, sudah terekam. Oke, saya mau izin 10 menit dulu bahas tentang di seg kemarin, karena sepertinya ada kesalahpahaman dari teman-teman terkait dengan jumlah gen yang signifikan. Oke, jadi ini saya punya dua dat dua apa file file yang ini datanya punya Yohanes, file yang hasil disek, kemudian ini file yang anotasi yang nama-nama gennya. Oke, kemudian saya ingin menambahkan file gen symbol dan gen name. Ini nanti bisa diputar lagi kalau rasanya terlalu cepat. Nah, salah satunya kalau kemarin ada beberapa masih bermasalah dengan join, saya sarankan pakai vlookup. Kemudian yang value lookupnya yang mana, yang mau dilihat yang mana? Yang mau dilihat adalah yang pertama A2 ya, gen ID, tabel array, gunakan file anotasi. Oke, tabel array, sorry bukan ini, tabel anotasi ini. Kita pilih semua tabel array, koma, kemudian kolomnya kolom keberapa, karena gen simbol kolom ketiga, kemudian ketik. Sepertinya masih ada error. A2 nah, kembali ke sini, koma, kok gak bisa ya, vlookup, tabel array dipilih tabelnya, harusnya sudah bisa ini. False. Nah, kemudian di copy sampai ke bawah, sorry, di copy, dipilih seperti ini aja. Muncul gen simbolnya. Ini tadi di copy A2, yang 3 diganti 4. Nah, untuk memunculkan nama gennya, copy ke bawah. Nanti sambil lihat tutorial di YouTube deh bagaimana cara vlookup. Nah, kemudian ini masih formula, kita copy paste value sehingga hanya value saja yang tercopy. Nah, ini juga masih formula, kita copy, paste di tempat yang sama tapi hanya value. Oke, sampai sini kita sort atau kita filter berdasarkan p-adjusted. Nah, dari sini p-adjusted, number filter less than 0.05. Oke. Kemudian kita hitung di sini ada berapa. Nah, ada 724. Tulislah contoh di sini. Total signifikan 724. Ini upregulated signifikan, downregulated signifikan. Nah, caranya adalah lihat yang
di log fold change. Kita urutkan dulu, misal dari besar ke kecil. Kita lihat di sini sampai di mana titik 0 atau yang positif. Kalau positif berarti dia upregulated atau mengalami kenaikan ekspresi. Sampai ada berapa? Kalau nggak salah sampai 2 kemarin. Nah, ada 597. Nah, yang down regulated dikurangi saja. Total dikurangi 597. Jadi 127. Nah, jadi kalau pertanyaannya berapa gen yang signifikan, ada 724 gen yang mengalami kenaikan regulasi, ada 597 yang mengalami down regulasi adalah 127 gen. Jadi bukan nama filenya. Kalau kemarin beberapa teman-teman di laporannya men-screenshot file FASTA-nya. Nah, jadi mumpung ada waktu silakan diperbaiki. Oke, dari sini ada pertanyaan. Sudah jelas, Mas. Oke. Jadi seperti itu ya cara untuk mengetahuinya. Oke, sekarang tentang molecular docking. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai molecular docking, teman-teman pasti dari SMA sudah mengenal konsep lock and key. Jadi enzim itu memiliki substrat yang spesifik agar untuk substrat itu diubah menjadi sebuah produk. Nah, konsep ini diterapkanlah di molecular docking. Jadi enzim atau sebuah protein itu memiliki sebuah ligan atau substansi yang cocok secara spesifik di binding site atau tempat pelekatan tertentu. Nah, molecular docking ini adalah memprediksi di mana melekatnya ligan di protein target kita. Oke. Jadi kita punya protein target, kita punya ligan ini bisa dalam bentuk senyawa. Nah, kemudian molecular docking itu apa? Kalau teman-teman tahu dock, ya, kalau di pelabuhan ada yang namanya docking. Nah, itu kan ada kapal berlabuh ke pelabuhan. Nah, kan nggak sembarangan kan kapal berlabuh, tempatnya di mana? Ada tempat-tempat tertentu, ada stasiun keberapa, dermaga nomor berapa. Nah, ligan ini ibarat kapalnya, target ini ibarat pelabuhannya. Nah, jadi ligan ini berlabuh di posisi mana? Nah, itu yang kita prediksi. Nah, ternyata molecular docking itu tidak hanya belajar mengenai analisis protein dan ligan atau dan senyawa, tetapi juga protein dan nukleotida. Nah, jadi seperti ikatan antara protein dan DNA seperti yang terjadi di transcription factor. Ada transcription factor yang mengikat DNA, yang berikatan dengan DNA di promoter tertentu. Nah, itu bisa kita ketahui dengan molecular docking. Kemudian juga protein dengan protein tentunya bisa. Nah, molecular docking ini adalah salah satu tahap dari kalau yang umumnya sekarang computer aided drug design. Jadi untuk bagaimana kita mendesain sebuah obat baru. Nah,
Caranya seperti apa? Caranya kita menggunakan target protein atau biasanya reseptor. Nah, biasanya kan kalau kita minum obat, nah obatnya itu kan pasti berikatan dengan reseptor yang ada di tubuh kita, sehingga nanti meneruskan sinyal yang nanti bisa eh, di- digunakan tubuh untuk merespons. Nah, small compound ini eh, bisa berbentuk senyawa. Nah, tahap pertama adalah molecular docking. Ini adalah salah satu tahapnya. Kemudian ada drug likeness, seberapa besar compound kita itu berpotensi untuk menjadi drug. Kemudian binding pose. Jadi setelah berikatan, posenya seperti apa, konformasinya. Jadi apakah ketika dia diputar seperti ini masih ikatannya masih kuat. Nah, itu seperti seperti apa nanti. Kemudian interaksi analisis jenis ikatannya. Nah, kemudian uh, ADMET ini uh, target prediksi. Nah, ada target prediksi. Nah, kemudian dievaluasi lagi dengan molecular dynamic simulation. Jadi molecular docking, kalau ada yang bilang molecular docking adalah simulasi, itu salah. Jadi molecular docking ini hanya screening awal. Oke, jadi masih tahap awal. Nanti dilanjutkan dengan molecular dynamic simulasi. Jadi disimulasikan dalam waktu tertentu berapa nanosecond. Nah, protein itu dan ligan itu seperti apa interaksinya? Oh, apakah saling berikatan ataukah pada waktu tertentu dia lepas? Nah, kalau dia lepas berarti dia tidak cocok dengan dengan protein target kita. Nah, salah satu aplikasi yang saat ini sedang populer adalah aplikasi untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa baru yang berpotensi menghadapi COVID-19. Nah, di sini adalah salah satu jurnal yang menjelaskan tentang di sini mau menghambat secara in silico, secara komputasional menghambat main protease. Jadi salah satu protease yang ada di virus COVID-nya ini sendiri. Virus SARS-CoV-2 namanya. Nah, kemudian dihambat dengan apa? Dihambat dengan senyawa-senyawa ini, flavonoid. Nah, kita ada senyawa flavonoid. Dari senyawa flavonoid dari buah-buahan. Nah, kemudian kita buat dia ligan. Kemudian kita interaksikan dengan siapa? Nah, dengan ini tadi protease, main protease, mpro dari COVID. Kemudian kita lakukan molecular docking. Nah, hasilnya nanti senyawa mana yang memiliki potensi atau yang memiliki interaksi paling kuat. Nah, senyawa yang memiliki interaksi paling kuat ini yang bisa diusulkan menjadi kandidat obat baru. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk analisis hasil molecular docking sendiri ada kurang lebih ada 4, sebenarnya ada beberapa. Ini cuma ini yang umum dilakukan. Yang pertama adalah binding affinity, yaitu seberapa besar dia antara protein dan ligannya itu mengikat, seberapa besar ikatannya. Oke. Semakin energinya semakin kecil, berarti ikatannya semakin kuat. Kemudian ada nilai root mean square deviation. Jadi deviasi. Nah, jadi kan kalau ikatan tuh ada longgar, ada rapat, longgar rapat. Nah, itu yang dinamakan deviasinya. Nah, seberapa kita bisa mentoleransi tadi kelonggaran tadi antara ikatan antara protein dan ligan. Nah,
kita sebut RMSD. Nah, kita hanya mentoleransi kurang dari 2 angstrom. Kemudian jenis ikatannya, nanti jenis ikatannya seperti apa, apakah dia ikatan hidrogen, kovalen, dan sebagainya. Kemudian asam amino yang menjadi lokasi pengikatan senyawa pada binding site. Nah, jadi ligan kita itu menempelnya pada asam amino yang mana, residu asam amino yang mana. Oke. Oke, selesai. Nah, sampai dari sini ada pertanyaan untuk sekilas tentang molecular docking? Mungkin tidak, Mas. Oke, yang lain saya harap bisa Dari saya mengikuti. belum, Pak. Belum ada pertanyaan? Oke. Sekarang teman-teman bisa masuk ke webnya PDB, Protein Data Bank. Jadi silakan sambil latihan. Oke. Nah, sambil dibuka modulnya. Nah, protein yang akan menjadi target kita pertama adalah protein 3CL Pro. Jadi sudah saya beri nomor asesinya 7C6S. Nah, crystal structure of SARS-CoV-2 main protease complex with boceprevir. Nah, jadi PDB ini adalah salah satu database yang berisi mengenai database protein, struktur protein, struktur 3 dimensi, struktur 2 dimensi. Mendapatkannya seperti apa? Mendapatkannya bisa X-ray diffraction atau ada beberapa yang kristalisasi. Ini kerjaannya orang kimia seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat nanti resolusinya. Jadi resolusi ini seberapa dia dekat dengan protein asli, karena ini hanya model. Oke. Ini tuh hanya model. Nah, jadi seberapa dekat dia dengan protein aslinya itu dilihat dari resolusi. Paling bagus yaitu di bawah 2 angstrom. Oke. Nah, kemudian ada tentang literaturnya. Nah, makromolekul yaitu proteinnya sendiri. Jadi ini adalah kompleks protein. Nah, bisa digeser, ada 2 gambar. Nah, kalau saya perbesar di sini, nah ada yang semacam kecil. Mas putus sepertinya share screen-nya belum terlihat, Mas. Oh, belum terlihat. Sorry. Kok hilang ya share screen-nya ya? Sekarang sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Jadi saya ulangi. Teman-teman masuk ke websitenya PDB. Sudah saya kopikan rcsb.org. Kemudian diklik di sini 7C6S. C6S. Bisa diikuti ya, semoga bisa diikuti. Nah, saya ulangi lagi. Kemudian kalau melihat metodenya, jadi bagaimana struktur 3 dimensi ini diperoleh itu dari X-ray diffraction, jadi difraksi sinar X. Nah, kemudian resolusinya itu seperti yang saya jelaskan tadi, seberapa mirip dia dengan protein aslinya, karena dia adalah model. Oke, jadi yang bagus yaitu yang di bawah di bawah 2 angstrom. Kemudian berikut ada literatur. Nah, makromolekul itu adalah proteinnya. Jadi protein dia sendiri. Di sini hanya ada satu change. Di beberapa protein nanti ada
beberapa change. Jadi kalau proteinnya dia semakin kompleks, jadi dia ada beberapa change. Change A, change B, change C, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini hanya ada satu. Oke. Kemudian small molecule. Nah, small molecule ini adalah molekul yang ada di dalam kompleks protein itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya ligan. Ligan kalau ada di nanti bisa diklik kanan 3D view. Nah, jadi ligan itu adalah substance yang asli di protein ini. Nah, kita sebut native ligan. Native speaker berarti dia speaker yang asli. Nah, di sini bisa dilihat ligan natifnya Bose-Brevir. Kemudian kalau kita lihat di 3D view seperti ini, nah yang hijau adalah proteinnya, yang merah-merah ini adalah molekul air. Nah, yang modelnya stick and ball ini adalah ligannya. Jadi kalau saya pilih, nah ada tanda mata di sini. Nah, ini adalah ligannya. Nah, ini yang nanti kita buang dalam proses sterilisasi, kita buang, kemudian waternya juga kita buang, sehingga kita memiliki struktur protein yang steril. Nah, struktur protein steril ini yang nanti kita akan coba docking dengan beberapa senyawa yang kita gunakan. Oke, dari sini untuk mendownload, balik di halaman depan, silakan download PDB format. Oke, kemudian bikin folder baru, misal molecular docking di desktop tadi. Nah, kita copy jadi satu, masukkan sini. Oke, kita sudah punya molekul protein. Sekarang untuk sterilisasi protein. Jadi ini sebenarnya bisa dibuka menggunakan Chimera. Oke, kalau Chimera dibuka browse, kemudian ini saya perbesar. Tadi kalau nggak salah ada di change drive C. Oke, tadi ada di desktop. Desktop ada di mana desktop? User. Sorry. Ini harusnya properties. User butut. Oke. Oh, masuk OneDrive. Saya masukkan D saja biar lebih enak. Saya masukkan D. Nah, D ada molecular docking, jadi nanti change drive jadi D. Nah, ada molecular docking, open. Oke. Nah, ini struktur 3 dimensinya. Kemudian masih ada ligannya. Nah, sekarang kita akan melakukan sterilisasi. Jadi sterilisasi yaitu menghilangkan native ligan di sini dan beberapa molekul air. Kita buka Autodock. Oke, silakan dibuka Autodock-nya.
Oke. Kemudian sambil dibuka modulnya, jadi tadi ada di PC the molecular docking, open. Nah, ini adalah proteinnya. Oke, kalau kita coba klik di sini, nah ini adalah asam amino penyusun dari protein ini. Kalau dilihat masih banyak bintik-bintik merah, ini masih molekul air. Nah, oke. Pertama yang kita lakukan adalah menghapus molekul air, yaitu dengan edit delete water. Nah, bintik-bintik merahnya sudah hilang. Kemudian sekarang jadi seperti ini ya. Setiap kali kita melakukan manipulasi atau melakukan perubahan, itu sebaiknya disimpan. Jadi sewaktu-waktu kalau ada kesalahan, jadi kita mengulangnya, tidak mengulang dari awal. Nah, oke. Jadi ini disimpan dulu. Save urat PDB, dimana kita browse di PC molecular docking. Nah, klik tadi no water karena molekul airnya sudah dihilangkan. Save. Oke. Nah, kemudian ini penting, setiap kali melakukan penyimpanan molekul, nah ini ruang ini harus dibersihkan dulu. Caranya edit, delete all molecule, continue, yes. Ini sepertinya ada error. Kalau error ditutup aja dulu semua. Oke, kita lihat apakah sudah tersimpan molekul yang tanpa air. Oke, sudah. Kita buka lagi. Kalau tadi tidak error, sebenarnya tidak perlu dibuka lagi, nggak apa-apa. Oke, soalnya juga perlu waktu. Nah, kemudian sekarang buka tadi yang sudah molekul air, molekul tanpa air, read molekul, molecular docking. Nah, yang no water. Nah, sekarang kita akan menghapus native ligandnya. Nah, cara tahu native ligandnya salah satunya yaitu dengan melihat di Notepad++. Nah, bisa di sini open with atau buka dulu Notepad++-nya. Nah, Hetat M ini merupakan keterangan ligan. Nah, ligannya itu ada di mana? Ada di UG U5G, kemudian di nomor 401. Nah, kita carilah di sini. Saya perbesar. Nah, kalau nggak ada, silakan klik ini, clear current section. Klik UG U5G 401, liganya ini diklik, kemudian edit, select invert selection. Jadi sekarang kita hanya milih, bukan, sorry, invert ini yang lain dulu. Sorry,
Jadi bener ini, pilih ini kemudian delete selected atom. Nah, oke. Sudah terdelete. Nah, sekarang kita save lagi. No water, no ligand. Nah, no water, no ligand. Oke. Selanjutnya kita edit, kita hapus lagi all molecule. Nah, ini kok gak mau hilang ya? Kalau gini terus agak lama. Oke, sudah ada no water, no ligand. Harusnya bisa ini tadi. Jadi tanpa perlu keluar masuk ini. Kalau teman-teman gimana? Sudah bisa yang delete all? Mas tadi nyari ligandnya biar cepet gimana ya? Oke, jadi pertama pakai ini Node++. Jadi kita buka Node++. Misal ini masih tertutup. Tadi molekulnya yang mana? Kita drag aja di sini. No water. Nah, carinya yang nah ini Hetat M. Nah, Hetat M ini ada di mana? Ada di U5G dan 401. Kemudian dilihat di mana kok please with. Nah, kemudian lihat di sininya. Sorry. Nah, dipilih dicentang yang warna kuning ini. Oke, teman-teman ada yang mengalami kesulitan? Ini kok Mungkin kesulitannya saya cuma lemot aja sih. iya, Jadinya ketinggalan. Mas nyarinya berarti harus di scroll manual begitu ya? Yang udah masuk ke Autodoc-nya ya? iya, atau bisa ke sini. Kalau pengen nyari cepat, kita ke PDB Sum. Nah, PDB Sum. Oke, masuk PDB. Sorry, bukan Wikipedia. PDB Sum. Kemudian kita copy di sini nomor aksesinya, nomor PDB-nya. Cari di sini. Ini PDB Sum juga database tentang protein juga. Oke. Kurang lebih sama dengan PDB yang biasa. Nah, ini saya hilangkan. Nah, lihat di kolom ligand. Nah, di kolom ligand dia letaknya di mana? Nah, di U5G nomor 401. A ini berarti dia change A. Nah, oke, cepatnya seperti ini. Tapi kalau manualnya seperti ini. Oke. Semoga bisa diikuti. Bukan di notepad-nya mas, yang di ininya di Autodoc kan banyak itu. Terus mencari U5G-nya kan kalau di scroll satu lama ya. Di Autodoc-nya. Iya mas. Biasanya itu letaknya di bawah, atau kita lihat deh ini urutan nomor berapa kan, kita bisa menaksir urutan keberapa nanti.
Iya, ini saya agak ada problem. Urban letter harusnya. Nah, sorry. Coba saya buka yang itu tadi, yang no water. Nah, tadi kan urutan ke 401. Oke, sebenarnya bisa diseleksi ini. U5G. Cuma saya biasanya gini manual. Oke. Nah, kalau masih tertutup, klik ini clear. Nah, biasanya dia tersembunyi. Klik, langsung select. Sorry, bukan select, delete selected atom. Oke. Sampai sini saya bencinya tuh harus delete ini semua. Nah, ini bisa. Oke, sekarang kita sudah punya yang no water, no ligand. Oke, sudah tidak ada ligandnya. Ini change-nya change A. Ini urutan asam aminonya. Oke, nah sekarang yaitu kita menambahkan atom hidrogen. Edit hidrogen, add. Oke. Nah, dilihat di sini konformasinya sudah berubah, sudah ada atom hidrogen di masing-masing ujung asam amino. Oke. Sekarang kemudian kita menambahkan muatan parsial. Jadi tujuannya menambahkan atom hidrogen, tujuannya untuk menambahkan muatan parsial agar lebih mudah ligandnya nanti berikatan. Karena kan molekul airnya di sini sudah dihilangkan, jadi harus ada penggantinya. Edit charge, Coleman charge. Oke, sudah teredit. Nah, selanjutnya yaitu grid macromolecule. Grid macromolecule, choose, dipilih. Oke, berarti sudah di grid. Nah, sekarang kita diminta untuk menyimpan dalam bentuk PDB QT. Molecular docking. Nah, namanya dikasih steril. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya molekul protein yang sudah steril, yang sudah terbebas dari ligan dan sudah terbebas dari molekul air. Oke. Jadi ligan yang ini steril ini yang kita gunakan untuk molecular docking. Adalah file itu nanti, jadi diingat-ingat. Sekarang di delete lagi. Error lagi. Jadi terpaksa harus saya tutup. Nah, karena tadi saya sudah menghilangkan, istilahnya kan sudah mengisolasi mengisolasi polimer dari protein
diisolasi dari ligannya. Sekarang saya mau mengisolasi ligan dari polimernya. Jadi hanya ligannya saja yang dipilih. Nah, kurang lebih caranya sama seperti tadi, hanya beda nanti pemilihannya. Oke. Oh, ini diminta register. Remind me later. Nah, kembali ke read molecule. Karena kita hanya memilih yang ligan, nah, jadi kita ambil yang no water. Oke, no water. Kita lihat ke bawah, masih tertutup, clear current. Nah, atom. Nah, kita kan tidak mungkin memilih 301 ke atas ini, jadi kita melakukan inverse selection. Pilih satu, select inverse selection. Nah, yang protein yang dipilih sekarang. Sekarang protein yang dipilih. Bentar. Kemudian edit, delete selected atom, continue. Nah, sekarang kita sudah punya ligannya seperti ini. Oke. Dari sini ada yang ketinggalan? Jauh kok Mas. Jauh ketinggalannya, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Sebentar. Nah, ini kita simpan dulu ligannya. Save PDB. Nah, kita beri nama native ligan. Kalau memberi nama jangan ada sampai ada spasi. Oke, native ligan. Select, delete all molecule lagi. Ini harusnya ada tombol refresh ya. Kok tidak mau terdelete ini? Ini masih ada. Dismiss. Oke, coba read molecule, native ligand. No error, nggak mau. Jadi cukup memakan CPU. Kalau yang berkaitan dengan modeling seperti ini, apalagi saya juga ngerekam. Cukup memakan kerja CPU. Read molecule, native ligand. Nah, sudah ada. Selanjutnya adalah menambahkan atom hidrogen. Add hidrogen, add. Yes. Oke. Selanjutnya adalah menambahkan muatan parsial. Edit,
charge. Nah, sekarang pakai yang compute gas stager. Oke. Kemudian pilih ligand, input, choose. Oke, nama select for autodock. Biasanya kita diminta untuk kita sudah punya molekul ligand natif yang steril. Oke. Selanjutnya kita akan mengoleksi senyawa dari PubChem. Nah, jadi PubChem ini adalah salah satu database tentang senyawa-senyawa kimia. Jadi nggak hanya terkait obat maupun metabolit sekunder, jadi banyak senyawa-senyawa kimia yang bisa teman-teman cari di PubChem. Oke. Sekarang yang kita cari adalah lopinavir. Jadi lopinavir ini adalah obat dari COVID-19 itu sendiri. Jadi targetnya adalah si protease. Kita gunakan lopinavir dan yang satunya lagi tadi satunya yang saya beri tadi, saya nggak seberapa hafal namanya. Nah, itu digunakan untuk positif kontrol. Kok ngomong positif kontrol aja susah. Nah, ada biasanya struktur 2 dimensi, ada yang struktur 3 dimensi. Kalau seperti ini berarti struktur 3 dimensinya tidak tersedia. Teman-teman nanti download struktur 2 dimensi. Nah, setelah download struktur 2 dimensi, dibuka, di copy, dijadikan satu folder seperti tadi, kemudian di rename. Nah, karena kan kita tidak mungkin menghafal kode-kode ini, jadi kita rename. Nah, kemudian beberapa senyawa yang nanti kita gunakan, silakan teman-teman download sendiri. Nah, ritonavir ini juga kontrol positif. Nah, kemudian eugenol dan beberapa 5 lainnya adalah senyawa yang alternatif. Jadi yang kita duga potensinya bisa menginhibisi protease dari COVID. Silakan nanti teman-teman ini di copy, cari di PubChem. Nah, eugenol ada di PubChem. Download. Nah, kalau ada yang 3D conformer, download yang 3D conformer. Eugenol. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan lagi menjadi satu. Oke. Dari sini teman-teman bisa mengikuti sampai mendownload senyawa. Sampai bagaimana cara mendownload senyawa.
Jadi tinggal di copy saja compound ID-nya, kemudian di paste. Camferol biasa digunakan di laboratorium kultur jaringan. Download 3D conformer yang SDF file. Oke. Dijadikan satu semua. Ini saya sudah ada, dijadikan satu semua, kemudian diberi nama. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih yang seperti ini. Ini file yang saya sudah punya. Oke. Sampai sini bisa mengikuti atau ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Sekarang kita melakukan energi minimasi. Jadi meminimasi energi yang ada di ligan. Kita pakai Pyrex. Dibuka Pyrex-nya. Jadi kita istilahnya di sini membuat ligan ini lebih stabil. Jadi lebih mudah untuk kita dockingkan nanti. Oke. Ini tampilan Pyrex, kemudian pilih Open Bible. Add di sini. Kemudian tadi kita cari molecular docking eugenol atau lopinavir satu persatu ya. Karena munculnya di sini hanya kode, jadi saya sarankan melakukan minimasinya satu persatu. Klik kanan, minimize all. Oke. Nah, sudah, sekarang energinya sudah diminimasi. Nah, sekarang tinggal di save as. Nah, save as, kembali ke foldernya tadi. Ini jangan lupa diganti ke PDB. Nah, tadi ini eugenol. Nah, hanya ditambahi minimasi. Kalau sudah, di delete, diganti yang lain. Lopinavir misal. Saya kasih contoh 2 aja dulu. Oke, kalau sudah masuk, klik kanan, minimize all. Sudah, di save as, masuk ke foldernya tadi, molecular docking, ini diganti, klik P, nah PDB, lopinavir, ditambahkan keterangan minimasinya. Jadi untuk membedakan mana yang sudah diminimasi, mana yang belum. Delete all. Nah, sampai nanti semua sudah dilakukan minimasi seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dari bagaimana cara melakukan energi minimasi? Mas, tadi fungsinya minimasi itu apa ya, Mas? Nah, jadi fungsinya minimasi itu pertama untuk mengubah tadi file, jenis file. Tadi jenis file masih SDF, kita ubah menjadi PDB, itu pertama. Kemudian kita istilahnya itu meminimasi energi bindingnya, energinya, nah, sehingga dia lebih fleksibel untuk nanti melekat kepada target. Jadi tadi kan masih istilahnya masih kaku, kita buat dia lebih fleksibel. Seperti tadi, seperti yang kenapa
yang proteinnya kita tambahkan atom hidrogen, kemudian kita beri charge. Nah, supaya nanti dia kan bisa berikatan dengan calon ligannya, karena dia kan masih model sudah kita hilangkan airnya, sudah kita hilangkan native ligannya. Nah, untuk agar dia bisa berikatan lagi dengan senyawa lain, kita beri charge, kita beri ikatan atom-atom hidrogen. Oke. Sekarang kita masuk ke molecular dockingnya. Oke. Molecular docking kita menggunakan Pyrex ini. Oke. Klik wizard. Jadi ada yang di bawah ini pilihannya wizard, Vina wizard, kemudian start. Ini saya sudah ada ini. Nah, untuk memasukkan ligan dan makromolekul itu bisa klik di bawah ini, add ligand. Nah, silakan memasukkan yang ada di foldernya tadi. Cari yang sudah energi minimasi. File. Nah, minimasi ini harusnya tadi sudah diganti PDB. Oke. Sudah diganti PDB, kita masukkan ke sini, add ligand, misal seperti inilah. Nah, kita pilih semua yang ada keterangan minimasi. Kita pilih semua, termasuk native ligand yang steril. Oke. Untuk makromolekul adalah protein target kita. Makromolekul, add makromolekul, pilih yang no water, no ligand, dan steril. Oke. Kemudian kita pilih sambil tekan kontrol, pastikan dipilih semua. Caranya tahu kalau ini sudah terpilih semua, lihat di kolom bawah ini, 8 ligand selected, berarti sudah terseleksi, sudah terselect, sudah terpilih. Nah, kemudian makromolekulnya belum dipilih. Nah, klik makromolekulnya. Jadi pastikan ini ligand sudah dipilih, makromolekul sudah dipilih. Oke. Selanjutnya adalah forward. Kita maximize dulu. Nah, maximize ini adalah memperbesar ruang lingkupnya. Jadi ini kan masih ruang lingkupnya masih kecil. Jadi yang dianalisis hanya sekotak ini, padahal kan proteinnya lebih besar. Kita maximize. Nah, sehingga yang dianalisis lebih besar seperti ini. Oke, setelah dimaximize, kita run Vina. Nah, ini cukup butuh waktu dan butuh kerja CPU. Nah, kalau ini CPU-nya ada 16 thread, jadi semoga lebih mudah. Apalagi ini saya sambil merekam, semoga cepat. Ini persensinya sambil diisi. Oke. Nah, lihat di sini running. Oke, sambil kita tunggu, sambil di sini ada yang mau ditanyakan? Itu tanda Mas Putut, itu tanda bintangnya sampai habis Mas. Itu jalan. Ini sedang jalan. Nah, ini loh. Untuk melihat ini jalan atau tidak, ini progresnya ini di bawah sini. Yang tocopherol ini sudah finish, yang
epigalactokatein galat masih running. Ini tunggu semua sampai semua selesai. Ini tanda bintang, istilahnya loadingnya seperti itu ya. Oke, Mas. Ada alternatif kalau barangkali yang laptopnya kurang bisa, ada namanya SwissDock. Nah, dia molecular docking, tapi molecular dockingnya dia di server atau di cloud. Nah, sambil nunggu, nah, ini contoh beberapa target protein dan target ligannya. Nah, kita pilih yang submit docking. Target selection, kita memilih yang tadi, yang apa namanya, protein yang no ligand. Kita bisa upload file no ligand, no water, kemudian apa, steril. Ligand selection, yaitu ligand yang sudah diminimasi. Beri nama jobnya, kemudian emailnya apa, start docking. Nah, jadi tidak memberatkan komputer. Oke, tadi saya sudah coba untuk SwissDock. Semoga ada hasilnya sambil menunggu yang ini sudah hampir selesai. Oke. Jadi kalau menggunakan SwissDock ini semua dilakukan di cloud. Jadi hanya upload, klik, dan dapat hasilnya. Oke. Tapi ya ada resikonya juga, beberapa kali ya isn't responding seperti ini. Nah, jadi ada kurang lebihnya semua. Oke, sambil menunggu. Oke. Berarti hanya satu ya yang tidak bisa menggunakan Chimera, atau ada yang lain? Ini saya tutup dulu. Save. Oke. No, don't save. Oke. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman akan dapat jadi masing-masing ligand itu akan di running beberapa kali. Contoh misal ini 9 kali. Jadi di rerun, dilakukan docking selama 9 kali. Nanti kita ada hasilnya, binding affinity sama RMSD. Nanti di filter. Oke, ligandnya kita pilih satu persatu. Kita nanti inspeksinya satu persatu. Nah, misal beta tocopherol kita urutkan di smallest. Jadi smallest itu adalah yang paling kecil. Binding affinity-nya yang paling kecil adalah yang paling bagus. Nah, kita copy, misalnya kita taruh di sheet baru atau di file baru. Oke. RSMD-nya di bawah 2 angstrom, jadi bagus. Ganti ligand yang lain. Nah, kita urutkan, sudah urut ini. Jadi dari epigalactokatein binding affinity-nya lebih kecil, minus 8,5 kilokalori per mol. Nah, nanti teman-teman kolek semua di sini satu persatu.
Oke. Sampai nanti dapat hasil seperti yang di modul. Kolek satu persatu. Nah, nanti dapat seperti ini, tabel seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini, yang paling kecil banding affinity-nya siapa? Epigalactocatekin galat minus 8,5, yang paling kecil. Nah, jadi kita bisa istilahnya mengkonklusi atau menyimpulkan kalau ini epigalactocatekin galat ini berpotensi sebagai senyawa untuk menginhibit protease. Coba kita bandingkan dengan native ligandnya sendiri. Nilainya masih kalah kecil. Dia masih minus 7,6. Obat COVID-nya sendiri, ritonavir dan lopinavir, masing-masing 8,2. Nah, jadi kita bisa pede nih. Epigalactocatekin galat ini kita istilahnya lebih potensinya lebih. Jadi kita anggapnya lebih baik daripada obat yang selama ini ada. Tentunya ini masih screening awal. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini masih keluar beta tocopherol. Kalau pengen mengeluarkan yang lain, kita klik saja ini epigalactocatekin, kita klik di bawah ini nanti keluar. Nah, kita klik satu persatu, salah satu dari 9 ini. Oke. Evodon, camferol, lopinavir, kita klik. Ritonavir, kita klik untuk mengeluarkan ke sini. Native ligand. Nah, sudah. Kemudian untuk save tadi hasil docking. Nah, kita save ke folder yang sama seperti tadi. Oke. Jadinya folder yang ini. Ini nama bisa kita beri nama masing-masing atau sesuai ini. Oke, selanjutnya kita download di sini save as PDB. Ini adalah hasil interaksinya, kita download untuk melakukan visualisasi. Masing-masing kita download. Ini tadi namanya 7C6S no water, steril, kemudian beta tocopherol ditambahkan kata doc.pdb. Nah, ditambahkan kata doc ini untuk menandai kalau dia sudah hasil docking. Nah, kita save. Nah, kemudian kita collect semua. Jadi semua ini kita save as PDB, semua kita save. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita beri keterangan doc ini. Nah, ini adalah hasil interaksinya. Sekarang kita akan memvisualisasi. Dari sini dulu ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Mas. Mengapa kok yang binding afinitasnya kecil itu justru yang dipilih? Nah, sekarang gini,
dia istilahnya energi bebasnya. Semakin kecil energi yang digunakan, ya, itu ikatan gini. Dia mengikat, misal ini ada ligan, ada protein. Nah, dia kalau mengikat, dia butuh energi untuk saling berikatan. Ini pertama ligan 1 dengan protein, energinya 5 kilokalori per mol. Sekarang ligan 2 dengan protein yang sama, energinya 2 kilokalori per mol. Lebih efisien yang mana? Yang ligan 2. Ligan 2, karena dia hanya membutuhkan energi yang lebih sedikit. Apalagi dia energinya negatif. Energinya negatif itu berarti dia menarik. Oke. Semakin negatif, semakin kuat tarikannya. Oke. Semakin nanti istilahnya interaksi tarik menarik dari ligan dan protein ini semakin kuat. Jadi semakin tidak membutuhkan energi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke kimera. Terus kita pilih tadi saya menggunakan data yang sudah saya miliki. Ada di training, keluar docking. Nah, pertama sebenarnya kita bisa memilih 2 sekaligus, tapi kita bisa satu-satu. Yang kita pilih pertama adalah yang no water no ligand, jadi proteinnya, sambil tekan kontrol, klik ini. Oke, kedua adalah salah satu dari hasil dockingnya. Kita pilih satu persatu. Misal tadi yang paling memiliki energi yang paling kecil, epigalactokatekin. Jadi langsung pilih 2 sekaligus, open. Ini pilih PDB. Oke. Hasil visualisasinya seperti ini. Oh, ternyata letaknya di sini letaknya. Ini adalah epigalactokatekin galat. Yang besar adalah proteinnya. Oke. Kita bisa memilih preset ribbon untuk mengubah warna. Nah, jadi kalau warnanya diubah ini, jadi dia berdasarkan struktur sekundernya. Jadi beta sheet ada. Jadi seperti ini. Kalau melihat yang lempeng seperti ini adalah struktur beta sheet. Yang untayan ini adalah alpha helix. Oke, jadi kalau teman-teman belajar mengenai struktur 2 dimensi, struktur sekunder maksud saya, nah, ada beta sheet, alpha helix, nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita pilih ligannya. Select. Nah, kalau ada menu change, ada A, ini berarti dia proteinnya hanya ada 1 change, hanya ada change A. Chemistry, kita bisa memilih elemen tertentu, misal elemen karbon ada di mana. Oh, sebagian besar ini elemennya karbon. Nah, misal seperti itu. Functional group, grup hidroksil ada di mana? Oh, ada di asam amino yang sini. Contoh.
Tapi kali ini kita pilih yang residu lig. Nah, kita pilih ligannya. Kemudian tools, structure analysis, find hydrogen bond. Oke. Kita pakai 3 biar lebih besar. Only find, apply, oke. Nah, ternyata dia berikatan. Nah, ini ikatannya. Ini hydrogen bondnya ada di sini. Oke. Coba saya pilih. Nah, tapi kita tidak tahu di sini ini asam amino apa. Nah, share sebenarnya bisa di highlight seperti ini, share 144 dan GLY ini glutamic acid kalau nggak salah. Glisin, maaf, 143. Jadi 143 itu dia asam amino keberapa. Nah, kalau mau melabeli, ketik Ctrl dan Shift, pilih kedua asam amino ini. Kita klik. Nah, oke, warnanya sudah ada highlight lebih hijau ya. Nah, kemudian action, label. Nah, residu, pilih nanti hanya nama atau hanya satu kode atau specifier. Nah, saya pilih yang nama dan specifier. Nah, masih terlalu kecil. Label option bisa diperbesar, misal 24. Oke, save. Nah, labelnya lebih besar. Nah, kita atur ke konformasi yang istilahnya gambarnya lebih bagus. Nah, gambarnya paling bagus. Kemudian kita bisa save image. Save image, cari foldernya. Nah, di sini image ligan 1 tadi sebenarnya epi galacto. Tuh, katekin. Nah, PNG, save. Untuk menyimpan gambarnya seperti ini. Nah, untuk visualisasinya. Kemudian ini bisa disimpan SPDB. Jadi untuk menyimpan hasil interaksi antar ligan dan proteinnya. Jadi AP galactokatein doc. Di sini ditambahkan vis atau visualisasi. Nah, kita save. Oke. Oh, ini ternyata masih terselect. Ini harus harus diselect. Diselect semua. Sudah diselect. Oh, ini harusnya bukan beta tocopherol. Jadi keliru ya, bukan beta tocopherol ini. Epigalactocatekin. Vis. Oke. Kok tidak bisa? Harusnya bisa. Oke. Kalau nggak bisa, coba pakai anu lain. Sekarang saya coba ke yang pakai Pymol. Jadi ada alternatif kedua menggunakan Pymol. Oke. Kurang lebih sama. Open ke tempatnya tadi, data
Jadi saya ada data di sini, bioinformatik UNER, kemudian ini dipilih all file, epigalactocatekin dipilih, kemudian no water no ligand dipilih, open. Nah, hasilnya seperti ini. Saya klik, sebentar, ini saya agak kurang. Nah, all preset ligand site kartun. Nah, ternyata kalau di sini ikatannya lebih banyak. Jadi tidak hanya ikatan hidrogen saja yang tervisualisasi. Nah, jadi teman-teman nanti bisa silakan dipilih pakai kamera atau pakai PyMol. Oke. Kemudian sebenarnya saya ada program lain. Jadi ini kita gunakan untuk menyimpan ini saja. Bisa save molecule, epigalactocatekin, dua-duanya yang disimpan. Oke. Nah, dikasih fish. Nah, nih sepertinya pakai ini saja ya, lebih enak. Oke. Nanti hasilnya kita buka menggunakan protein ligand interaction. Nah, ini blip. Oke. Di blip ini choose file, pilih yang tadi, interaksi setelah dari PyMol. Nah, docfish.pdb, analyze. Kalau di sini lebih banyak hasil interaksinya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini lama kalau saya menggunakan SwissDoc untuk docking, lama sekali. Nah, klik for 3D. Nah, visualisasinya lebih bagus. Nah, jadi dia berikatan dengan mana saja, ligan yang berwarna orange. Ya, ini ligannya, proteinnya yang berwarna biru. Nah, protein ini tidak semua protein, hanya asam amino yang berikatan saja. Oke. Tapi kalau ingin lihat asam amino secara utuh, nah, bisa di Chimera atau di PyMol. Misal teman-teman nanti disyaratkan, require di jurnal untuk melihat hydrophobic surface. Nah, seperti ini. Oh, pengen ini tampilannya. Oh, ternyata letak ligan itu berada di sini. Nah, ini bisa di screenshot misal. Nah, bisa nanti buat di laporannya. Nah, seperti ini. Ini letak secara umum, secara utuh maksud saya. Kemudian ini letak secara spesifik. Nah, dia ada di mana, ikatannya apa aja, ikatan hydrogen bond, hydrophobic interaction. Nah, ada di sini. Jadi dia berikatan dengan asam amino apa aja, beserta distance-nya. Oke, jadi informasinya lebih bagus di sini. Nah, jadi yang dilaporkan itu adalah pertama binding affinity,
Nah, yang dilaporkan adalah binding affinity, jadi seberapa kuat ikatannya, kemudian deviasinya seperti apa. Jadi kalau ada terlepasnya itu deviasinya seberapa besar deviasinya. Kemudian visualisasi. Nah, visualisasi bisa visualisasi secara utuh, bisa yang menampilkan ikatan antar residu asam amino, dan kemudian tadi residu asam amino apa saja yang terlibat. Dan terakhir adalah jenis ikatannya. Nah, ternyata jenis ikatannya warna biru adalah banyak hydrogen bond. Nah, ada yang hydrophobic interaction. Nah, untuk di tugasnya, di tugasnya hanya sedikit memodifikasi. Tadi kita sudah praktek pakai protein 3CL Pro, kristal protein ini. Sekarang saya modifikasi diganti dengan M protease. Oke, jadi bisa di-download M protease di PDB. Bisa di sini. Nah, seperti ini M protease, main protease dari COVID-19. Kemudian dia hanya satu change, jadi nggak perlu dipisahkan. Kalau nanti teman-teman melakukan project, kemudian ada beberapa change di sini, ada A, B, C, D dan seterusnya. Untuk melakukan molecular docking harus dipisahkan dulu. Jadi kita pisahkan dulu change A, change B, change C. Kemudian kita docking satu persatu antar change. Oke. Nah, karena kita hanya punya satu, jadi nggak masalah. Never mind. Dia punya molekul di dalamnya, ligan, native ligannya. Nah, jadi tugas teman-teman adalah download ini, kemudian disterilisasi, dipisahkan ligan dengan native ligan. Nah, native ligan, nah yang ini, nah ini 1 dan 2 ini dipisahkan, kemudian molekul air ini dipisahkan. Nah, molekul air ini dipisahkan sehingga dapat hanya protein. Nah, hanya residu asam amino ini saja. Nah, kemudian dilakukan docking dengan bahan yang sudah ada. Jadi teman-teman nggak usah cari lagi senyawanya, gunakan saja senyawa yang sudah minimasi tadi. Gunakan senyawa minimasi seperti ini tadi, autodock. Nah, makromolekul diganti. Nah, di delete, diganti tadi. Tadi kan kita pakai makromolekul yang baru 6Lu7. Dan di docking dapat hasil, dicari satu persatu binding affinity-nya yang paling kecil, kemudian RMSD-nya dicari, dilaporkan. Kemudian divisualisasi seperti tadi. Kalau menggunakan kamera, dipilih ligan yang sudah di docking tadi dengan protein steril. Ini saya cancel. Nah, kemudian bisa dipilih, bisa dilabeli. Oke. Bisa di laporkan secara utuh seperti ini, atau ini bisa disimpan kemudian di upload di flip ini untuk mengetahui mana saja residu asam amino yang terlibat. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan?
atau bingung? Apa ada yang sudah mencoba di laptopnya? Ada yang sudah mencoba, ada yang bisa, ada yang tidak bisa, mungkin bisa di-share. Mas Putut mungkin izin bertanya ya. Ya, silakan. Jadi Paimo dan Chimera sebenarnya sama-sama reader yang dengan fungsi yang sama ya Mas ya? Iya, sama-sama. Makanya kan tadi saya lebih sreg pakai kamera. Oke. Tapi tadi kan ada temannya yang tidak bisa menginstal kamera. Oke, jadi saya beri alternatif yang Paimol. Sebenarnya kurang lebih sama. Oke. Oke, baik Mas. Oke, jadi setelah kita upload di sini harusnya tadi bisa di save PDB. Nah, ketika sudah di save PDB, jadi visualisasi kita upload di ini Blip. Oke, jadi kalau kita upload di Blip, kita bisa dapat informasi lebih detail. Lebih detail, jadi letaknya di mana, asam amino apa saja yang terlibat. Oke. Oke, jadi kurang lebih tugasnya seperti itu. Jadi untuk senyawa teman-teman nanti tinggal sama dengan yang di atas, menggunakan file yang di atas ini. Kalau teman-teman sudah selesai mereplikasi, bisa menggunakan file yang sama, hanya mengganti protein target. Oke. Kemudian dari protein target yang sudah dipilih ini, dari dua obat ini yang memiliki energi terendah yang mana bisa dilaporkan, apakah ritonavir, apakah lopinavir. Nah, bisa dilihat dari banding affinity yang paling rendah. Kemudian dari 5 senyawa kandidat itu mana yang memiliki interaksi dengan energi paling rendah. Nah, jadi menjadi kandidat yang paling baik. Nah, jadi kan kalau tadi kita dapat epigalactokatekin. Nah, kalau sekarang itu nanti apa kira-kira? Oke, saya rasa nggak terlalu susah. Ini juga cukup jelas. Cukup jelas, saya beri detail satu persatu. Semoga bisa diikuti. Oke. Dan molecular docking ini kalau teman-teman menguasai, nah ini akan sangat menjadi bekal teman-teman nanti bisa di dunia kerja, karena sekarang cukup populer molecular docking ini untuk kandidat obat. Misal Edo. Nah, Edo sedang ngerjakan daun wungu kalau nggak salah ya. Nah, daun wungu, misal daun wungu ini sudah dilakukan, dapat senyawanya dari mana? Dapat senyawanya dari GCMS atau LCMS. Nah, dapat senyawa. Ternyata senyawa ini bisa berpotensi, kalau berdasarkan literatur, berpotensi anti kanker. Nah, kita cobalah nanti menggunakan protein kanker. Nah, nanti protein yang berperan di kanker itu apa? Kita inhibit protein, misal protein onkogennya, protein yang menyebabkan kanker itu bisa melakukan proliferasi secara cepat. Nah, kita inhibit dengan senyawa yang kita temukan. Nah, dengan senyawa dari bahan alam. Nah, kita docking, ternyata hasilnya bagus. Nah, bisa teman-teman laporkan. Bisa jadi skripsi. Oke, bisa jadi jurnal.
Jadi cukup cukup bagus perspektifnya. Oke. Oke. Sudah ada yang sambil mengerjakan? Oke, jadi kalau mungkin tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Nanti bisa diskusi lebih lanjut di grup. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya berikan dalam 2 minggu ini, mungkin 2 minggu lebih. Oke, semoga apa yang sudah saya sharing memberikan sedikit banyak bekal bagi teman-teman untuk karir teman-teman ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali dari saya pribadi menjelaskannya terlalu cepat atau kurang jelas atau kemarin memberi soal terlalu susah. Oke, saya maaf. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman belajar menyerap ilmu, saya juga belajar mentransfer ilmu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, bisa dicoba ini, bisa dikerjakan. Nanti kita bisa diskusi lagi di WhatsApp group. Oke, ini saya kembalikan lagi ke Pak Anjar. Monggo silakan Pak Anjar. Ya, matur nuwun Mas Putut. Sebentar. Jadi bisa saya stop recording ya mulai sekarang. Nggih, monggo.